Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoza Apriansa dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya saya ingin berfoto nih. Di bawah pohon banyak batu. Di sebelahnya juga tumbuh benalu. Berakhir sudah semester 1. Semoga Bapak dan teman-teman sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dan meringkaskan pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15 mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke pembahasan. Nah, pada pertemuan ke-9 ini membahas tentang perbaikan proposal kegiatan. Karena sebelumnya pada pertemuan 6 ke-7 Bapak Nurmanza menyuruh untuk mendesain proposal kegiatan. Apa itu proposal kegiatan? Proposal kegiatan itu rencana tertulis yang menjelaskan sebuah kegiatan secara jelas. Apa kegiatannya, kenapa perlu, bagaimana pelaksanaannya, siapa yang terlibat, dan berapa biayanya. Fungsinya buat minta izin atau persetujuan agar kegiatannya dianggap layak dan bisa dijalankan tanpa chaos. Singkatnya, itu blueprint kegiatan yang bikin semuanya terarah. Jadi, untuk membuat itu dibikinlah kelompok. Dan kelompok kami memilih Backcamp, eco-friendly. Lalu pada pertemuan 9 ini fokus pada perbaikan proposal kegiatan yang berdasarkan masukan dan saran dari Bapak Nurmanza. Perbaikan ini biasanya meliputi yang pertama adalah latar belakang yang belum kuat, yang kedua adalah rumusan masalah yang belum fokus terhadap masalah yang dikemukakan, yang ketiga adalah tujuan kegiatan yang terlalu umum, keempat adalah struktur anggaran atau rencana kegiatan yang belum rinci, dan yang kelima terakhir penggunaan bahasa yang belum baku. Intinya, pertemuan ini menekankan pentingnya membuat proposal yang rapi, logis, dan siap diajukan. Jadi bukan cuma paham teori, tapi juga bisa menyusun dokumen kegiatan dengan baik. Dan pada pertemuan selanjutnya, itu pertemuan 10 sampai 11, masuk ke bagian yang lebih serius nih, yaitu mendesain proposal penelitian. Kalau sebelumnya itu kita disuruh proposal kegiatan, mendesain proposal kegiatan, sekarang adalah mendesain proposal penelitian. Apa sih perbedaan proposal kegiatan dan proposal penelitian? Jadi begini, proposal kegiatan dipakai buat merancang sebuah acara, fokusnya ke eksekusi. Kegiatannya apa, tujuannya apa, runtunya, panitianya, tempat, dan anggarannya. Intinya, biar orang yakin acara itu layak dijalankan dan gak bubar di jalan. Sedangkan proposal penelitian dipakai buat merancang sebuah penelitian ilmiah, fokusnya ke masalah yang mau diteliti, teori pendukung, metode penelitian, cara ngumpulin datanya bagaimana, analisis, sampai hipotesis. Ini bertujuan buat nunjukin bahwa penelitianmu punya dasar ilmiah, bukan karang bebas sebelum tidur. Singkatnya, kegiatan ini ngurus acara, penelitian itu ngurus ilmu. Semacam beda antara bikin event dan ngerjain skripsi. Dan di sini kita belajar bahwa bagaimana menyusun proposal penelitian yang benar menurut kaidah ilmiah. Nah, pada pertemuan ini dan pada proposal penelitian ini, Bapak Nurmanza memilih untuk kami menganalisis sistematika pada sebuah skripsi. Nah, pada komponen utamanya dalam proposal penelitian itu pertama adalah bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dan manfaat penelitian. Bab 2 adalah landasan teori yang berisi teori-teori relevan, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir. Pada bab 3, metodologi penelitian, di mana kita menentukan jenis penelitian, populasi sampel, dan teknik pengambilan data dan teknik analisis data. Tujuan pertemuan ini
adalah supaya mahasiswa mampu merancang proposal penelitian yang sistematis, punya dasar teori yang kuat, dan siap ditindaklanjuti ke tahap penelitian lapangan. Jadi kami disuruh oleh Bapak Nurmanza untuk menganalisis sistematika skripsi dari mulai bab 1, bab 2, bab 3 sampai ke daftar pustakanya. Kami disuruh skripsi. Itulah fokus kami pada pertemuan ini. Pada pertemuan 12 sampai dengan 13 membahas cara melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian yang telah dianalisis. Di tahap ini, mahasiswa dijelaskan bagaimana semua penelitian harus dituangkan ke dalam laporan yang rapi, mulai dari penyajian datanya, penjelasan temuannya, sampai pembahasan yang menghubungkan hasil penelitian teori dan penelitian terdahulu. Yang ditekankan bukan cuma nulis, tapi bagaimana hasil itu dipresentasikan dengan runtut dan masuk akal. Jadi, mahasiswa benar-benar belajar menjalankan semuanya temuannya tanpa bertele-tele dan tetap berbasis bukti. Kami juga diberi tugas untuk menganalisis sistematika skripsi supaya kami paham struktur laporan ilmiah benar seperti susunan bab, alur teori, sampai kesesuaian hasil dengan metode. Ini latihan supaya kami nanti nggak terkejut, nggak kosong ketika bikin laporan penelitian sendiri. Dan untuk pertemuan 14 sampai dengan 15 masuk ke tahap menulis dan mempresentasikan artikel ilmiah dari hasil laporan penelitian. Jadi dari laporan penelitian sebelumnya kami menulis dan mempresentasikannya ke artikel ilmiah. Di sini mahasiswa belajar mengubah laporan penelitian yang panjang menjadi artikel ilmiah lebih padat, jelas, dan siap dipublikasi. Mulai dari cara menulis abstrak, menyusun bagian metode dan pembahasan, sampai membuat kesimpulan yang langsung mengenai inti penelitian. Artikel ini harus mengikuti gaya penulisan ilmiah seperti APA, atau format jurnal tertentu. Di sisi ini juga dibahas bagaimana cara menyampaikan artikel itu secara lisan, bukan sekedar baca naskah, tetapi menjelaskan ide inti, metode, hasil, dan kebaruan penelitian dengan cara yang singkat namun tetap kuat. Dan sama seperti di pertemuan sebelumnya, kami tetap diarahkan untuk menganalisis sistematika skripsi, karena memahami struktur skripsi akan mempermudahkan kami merangkum penelitian menjadi artikel ilmiah yang lebih berfokus. Jadi itu saja yang dapat saya simpulkan dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.